Nah, kebijakan-kebijakan ini seharusnya dibuat secara spesifik untuk musisi kafe. Karena pekerjaan mereka secara teknis ya dan secara di lapangan gitu berbeda dengan musisi yang selebritis maupun musisi jalanan. Itu berbeda sekali. Sehingga seharusnya lah menurut saya dibuatkan kebijakan khusus untuk musisi kafe ya, kategori musisinya itu musisi kafe. Saya biasa jalan itu jam 7 ya, karena rata-rata performnya jam 9, jadi sampai lokasi itu setengah 8 atau jam 8, jadi masih sempat untuk cek sound, prepare gitu, briefing sama teman-teman player yang mainin musiknya. Selesai itu kita bisa jam 1, jam 2, karena habis perform nggak langsung pulang, masih ada nemenin tamu, ngobrol sama evaluasi. Belakangan ini saya melihat bahwa profesi ini berkembang ya begitu pesat karena berjalan lurus dengan banyaknya demand permintaan yang disebabkan bahwa ini seperti sudah menjadi kultur baru, seperti menjadi kebutuhan untuk para pengusaha F&B, bahkan sampai ke pengusaha entertain dunia malam. Dimana kita coba bisa lihat dari level bawah, pengusaha-pengusaha warung kopi. Tanpa mereka sadari, mereka menjadikan live music ya, penyanyi kafe itu menjadi kebutuhan dan seperti mengharuskan bahwa itu harus diadakan sebagai fasilitas tempat usaha mereka. Nah, berkembangnya ini menambah jumlah populasi yang tadinya sudah besar, ini menambah menjadi tambah besar populasi masyarakat yang bekerja sebagai musisi kafe maupun penyanyi kafe yang ada di grade C, grade B, grade A gitu. Cuma sayangnya ya, sayangnya itu tidak berbarengan dengan perhatian dari pemerintah. Sampai saat ini masih sangat minim perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai musisi kafe. Dari musisi selebritis di rekaman, musisi jalanan, musisi kafe. Populasi terbesar itu ada di musisi kafe. Nah, ini kan seharusnya diperhatikan profesi ini. Dibuatkan kebijakan-kebijakan yang dimana betul-betul memperhatikan masyarakat yang berprofesi sebagai musisi kafe ini. Nah, kebijakan-kebijakan ini seharusnya dibuat secara spesifik untuk musisi kafe. Karena berbeda dengan musisi yang selebritis maupun musisi jalanan. Itu berbeda sekali. Sehingga seharusnya lah menurut saya dibuatkan kebijakan khusus untuk musisi kafe ya, kategori musisinya itu musisi kafe.
Saya sebagai vokalis musisi band cafe, pekerjaan saya benar-benar sangat berisiko tinggi. Seperti keselamatan kerja, yang kedua ada pelecehan seksual. Risikonya sangat tinggi karena sebagai wanita, pekerjaan ini di dunia malam sulit gitu. Untuk bagaimana terhadap pemerintah untuk perlindungan pekerjaan kami ini gitu. Halo, saya Rizal, musisi atau pengamen kafe di Jakarta. Saya berasal dari Bandung. Saya mau ngomong sedikit soal profesi saya nih, soal pengamen, pemain musik atau pemusik, musisi kafe yang ada di Jakarta. Untuk hal-hal yang formal, misal profesi pemusik kafe ini di Jakarta kan secara formal atau secara legalnya nih nggak ada naungan atau seperti buruh atau karyawan statusnya. Jadi berharap musisi-musisi kafe ini bisa dapatlah formalitas agar dapat misal ngangsu rumah atau KPR atau misalkan hal-hal lainnya yang dimana memang sementara ini untuk profesi pengamen atau musisi itu kayaknya masih belum bisa untuk mengusulkan atau membuat permohonan hal-hal yang formal seperti itu. Jadi saya berharap agar ke depan ada respon lah dari pemerintah yang terkait untuk hal ini. Kalau gua sebagai perwakilan musisi kafe di Jakarta, ada satu keluhan untuk mungkin gua perwakilan perkara masalah payment atau pembayaran fee kita terhadap pemain-pemain yang sudah bekerja di tempat atau outlet-outlet yang sudah kita jalankan. Nah, kenapa? Karena tidak ada istilahnya penjelasan dan perlindungan untuk para musisi itu untuk terkait penagihan itu kita tidak ada kekuatan karena basicnya mungkin itu lebih ke bisnis dan bisnis bukan perorangan. Nah mungkin itu sih keluhan yang mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan. Gue salah satu penyanyi perempuan di Jakarta ini yang menjadi pekerja malam atau penyanyi kafe. Di sini gue mau ngebahas soal apa ya? Kayaknya agent kali ya, seru ya. Kalau agent mungkin teman-teman band yang lain mungkin akan setuju gitu, satu suara sama gue. Yang pertama mungkin agent, teman-teman agent yang bantuin kita masuk ke outlet-outlet. Pertama kita makasih banget karena berkat kalian mungkin buat teman-teman yang lain yang masih butuh agent, benar-benar butuh agent itu thank you banget karena dibantuin gitu. Jadi jobnya ada. Tapi banget motongnya bisa gak sih guys, nggak terlalu gede gitu, kayak lu motong 200 aja lu udah alhamdulillah gak sih gitu. Itu lu motong banyak banget please, sumpah. Fee kita itu nggak gede-gede banget. Pertama udah gitu kita butuh modal buat kita manggung, kita butuh buat cewek kayak gue kita butuh lipstick dan segala macam, alat make up dan lain-lain sebagainya. Kita butuh rokok, kita butuh bensin dan segala macam gitu kan. Belum yang pakai mobil harus masuk tol apa segala macam. Kalau kalian motongnya terlalu banyak, gimana sih sama transportasi kita dan yang lain-lainnya itu gitu. Lu motong segitu banyaknya, maksudnya apa gitu? Nggak usah yang kenceng, nggak usah sebanyak itu. Kalau enggak lo naikin budget ke outlet ke kita ya standar gitu. Nggak yang sampai sekecil itu, nggak juga memanusiakan musisi banget gitu kan.
Yang kedua, mungkin soal saweran ya. Gue akan percepat aja. Saweran, please banget agent-agent jangan ambil saweran kita please, karena itu adalah hasil kerja kita di panggung. Lo nggak ikutan, itu ibaratnya kayak bonus aja gitu. Kenapa sih kalian juga harus dipotong? Kenapa harus diambil dan kenapa harus? Maksud gue, apakah itu salah satu SOP-nya sebagai agent? Nggak juga kan, gitu. Maksudnya tolong memanusiakan kita, teman-teman musisi gitu ya. Palingan jangan jatuhin banyak harga deh, kayak ke outlet-outlet. Bandnya udah bagus, bandnya udah ngulik, bandnya udah latihan, bandnya udah pakai kostum. Tapi ternyata harganya lo kasih ke outlet bener-bener parah, dijatuhin banget. Demi band lo masuk supaya mungkin teman-teman agent yang lain yang budgetnya lebih besar daripada lo bisa kegeser. Menurut gue jangan banget please, karena kita butuh makan. Itu aja sih paling kayak kurang lebih, mudah-mudahan itu bisa menyuarakan teman-teman yang belum sempat ngebahas soal agent ya. Gue dari Caca, pamit. Bentuk kerjasama musisi kafe terhadap pihak agensi maupun pihak pebisnis pengguna jasa mereka itu sebenarnya nggak fair. Yang terjadi selama ini adalah person to business, bukan B2B, sehingga ketika ada hak-hak yang tidak dipenuhi, sementara kewajiban sudah dijalankan. Hak-hak ini misalnya contoh pembayaran, payment ya. Nah, ketika musisi kafe ingin memperjuangkan haknya ini, mereka tidak kuat karena tidak berbadan hukum. Karena hubungan kerjanya, bentuk kerjasamanya itu person ke bisnis, jadi bukan B2B. Saya Danu, main bass kafe. Ya, saya hanya ingin mengungkapkan standarisasi fee kami tiap malam itu seperti apa. Mohon kebijakannya, semoga pemerintah menerapkan kebijakan kalau fee anak band kafe itu sekian dalam semalam. Karena kami rasakan, sudah kami kalkulasi itu dalam semalam terima per lagu itu Rp5.000. Bayangkan sedangkan kami harus beli alat yang harganya 18 juta, 20 sekian lah. Sampai kostum yang harusnya kita bisa buat kebutuhan dapur, kita harus belikan buat kostum. Kan ada tempat yang memang standar fee-nya itu berbeda dibanding yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, kalau bisa disatukan gitu, standarnya itu seperti apa gitu. Gue Rian, basis kafe Jakarta. Keresahan gue sih cuman satu ya, polemik tiap tahun musisi itu nggak ada THR-nya. Mereka bekerja sendiri dengan kemampuan sendiri, mengasah skillnya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Ya, benar-benar dianaktiri kan. Yang lebih menyedihkan lagi begini ya, profesi ini kan legal gitu. Cuma minim sekali perhatian dari pemerintah, sehingga seperti profesi ilegal. Calon pemimpin yang baru, jika peduli dengan masyarakat yang bekerja sebagai musisi kafe dengan populasi sebesar ini, saya yakin akan mendapat dukungan besar dari musisi kafe. Saya bersama istri saya sebagai gitaris dan istri saya vokalis. Jadi kami berdua ini profesi bermain musisi kafe dari sejak tahun 2008, udah sekian lamanya. Nah, kami minta kalau buat untuk musisi kafe lebih diperhatikan, buat kebijakan yang terbaik lah untuk kita semua. Contohnya kayak kemarin tuh waktu pandemi COVID-19 kan banyak musisi yang nganggur tuh semua. Apalagi kayak kita berdua nih, pas benar-benar kena COVID, emang benar-benar nggak kerja sama sekali. Penghasilan keluarga otomatis hilang sama sekali. Beban dari profesi ini, ada tuntutan kami harus style head-on, terus harus terlihat mahal, keren gitu di dalam pekerjaan kami. Karena dengan itulah kami bisa diterima oleh
pengunjung maupun pebisnis entertain. Padahal setiap pulang dari kerja kami kembali ke realita kami, kembali ke rumah seperti biasa, dengan seperti masyarakat biasa dengan penghasilan yang tidak tetap. Nah mungkin hal ini yang dilihat oleh masyarakat bahwa sepertinya keadaan kami baik-baik saja, padahal tidak baik gitu. Dan kami membutuhkan perhatian. Mungkin style-style hedon ini yang dilihat juga oleh pemerintah bahwa kami tidak perlu diperhatikan. Kehidupan kami lebih dari cukup, padahal sangat-sangat butuh perhatian. Pemerintah harusnya tidak melihat kulitnya saja, bisa melihat dari dalam kehidupan para musisi kafe ini. Aku dan semua yang terluka karena kita. Nah, ketika sudah bicara tentang kebijakan ya, berarti kan kita bicara tentang dalam pemerintahan gitu. Nah, yang saya harapkan dan saya himbau kepada teman-teman musisi kafe adalah, yuk kita sadar dengan politik, kita peduli dengan politik gitu. Karena orang-orang yang jadi dalam politik itu berpengaruh dalam kebijakan untuk nasib kita gitu. Jadi kalau udah bicara tentang kebijakan, kita berbicara tentang politik berarti kan, kebijakan pemerintah. Marilah kita peduli, kita punya kesadaran dengan politik, dan kita bisa melihat siapa yang kita pilih, apakah dia peduli dengan musisi kafe, apakah dia akan membuat kebijakan untuk profesi kita ini. Jadi mulai sekarang menurut saya udah wajib sekali kita untuk peduli dengan politik dan punya kesadaran politik. Saya sudah ngeband dari tahun 2003 sampai sekarang udah 20 tahun. Dan selama ini kami itu bukan komunitas kecil. Anak band itu gede, banyak. Setiap kota, setiap pulau itu ada. Di Jakarta, di Surabaya, Jawa Tengah, coba deh survei ke Indonesia Raya. Jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk musisi kafe. Sebenarnya pemerintah bisa membuat kebijakan ya. Contohnya saja kita analogikan untuk standarisasi atau sertifikasi tempat usaha F&B itu sendiri. Contohnya misalnya hotel, untuk mendapat sertifikasi bintang 3, dia harus mengadakan fasilitas kolam renang. Kolam renang itu profitable atau enggak, itu menghasilkan atau enggak buat mereka. Untuk mendapat sertifikasi bintang 3-nya kan dia wajib untuk mengadakan fasilitas kolam renang. Demikian juga seharusnya pemerintah bisa membuat kebijakan di mana bisnis F&B yang menyediakan 100 bangku misalnya, minimal 100 bangku, itu wajib untuk memfasilitasi tamunya untuk mengadakan live music. Nah, dengan ada kebijakan ini, saya yakin ini menjadi jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan buat masyarakat yang bekerja sebagai musisi kafe. Sertifikasi para pebisnis F&B. Contohnya saja 100 bangku, mereka wajib mengadakan fasilitas live music. Nah, inilah yang akan menjadi jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan buat kami. Kami dari Ember Cafe juga merupakan salah satu pengguna jasa mereka, teman-teman band, di mana kita lihat mereka sangat all out, bagus, cuman kayaknya ada yang masih kurang, yaitu adalah kurang perhatian dari pemerintah berkaitan kesejahteraan ataupun apapun lah. Kiranya pemerintah dapat bisa membantu untuk ikut mensukseskan atau mensejahterakan anak-anak band. Tahun 2024 ini, dengan adanya pergantian pemimpin, calon pemimpin yang baru, jika peduli dengan masyarakat yang bekerja sebagai musisi kafe, dengan populasi sebesar ini, saya yakin akan mendapat dukungan besar dari musisi kafe. Karena sampai detik ini, musisi kafe
keberadaannya belum dianggap. Jadi ketika calon pemimpin bisa memperhatikan kami akan sangat dukung. Terima kasih.